Baik, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Di mana pertumbuhan itu dimulai ketika terbentuknya zigot. Zigot ini merupakan hasil pereburan spermatozoid dengan ovum. Nah, pada mamalia, embrio mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh induk betina, yaitu di dalam uterus atau rahim. Sedangkan pada beberapa hewan yang sifatnya ovipar, perkembangan embrio terjadi di dalam cangkang telurnya, di mana hewan ovipar ini merupakan hewan bertelur, yang contohnya seperti ayam dan bebek, atau sejenis unggas lainnya. Pertumbuhan ini juga dan perkembangan akan sangat berpengaruh pada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal yaitu makanan, oksigen, aktivitas, dan cahaya matahari. Cahaya matahari artinya adalah suhu. Cahaya matahari dalam artinya adalah suhu, di mana setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai dengan kebutuhan daripada sifat fisik tubuhnya sendiri. Nah, kita coba bahas dua faktor internalnya, yaitu gen dan hormon. Gen itu merupakan unit pewaris sifat daripada sel induk yang diturunkan kepada keturunannya, sehingga sifat induk atau bentuk daripada induk tidak berbeda dengan sifat anak, tidak jauh berbeda dengan sifat induk. Sedangkan hormon merupakan kelenjar endokrin yang memiliki efek tertentu pada aktivitas organ-organ tubuh, misalnya aktivitas otot, tulang, dan bagian organ tubuh lainnya. Di sini ada 4 gambar. Coba diperhatikan, di mana gambar pertama itu merupakan sel telur dan sel sperma. Di mana sel telur itu yang ukurannya besar dan warna biru, sedangkan yang menempel itu adalah sel sperma. Nah, kita tahu bahwa zigot merupakan hasil peleburan sel telur dan sel sperma. Setelah bertemu, sel telur dan sel sperma akan melebur yang hingga membentuk zigot. Zigot ini akan melakukan proses pembelahan, di mana pembelahan ini akan terjadi pembelahan diploid. Pembelahan diploid adalah pembelahan ganda, dimulai dari 2, 4, 8, dan seterusnya. Setelah melakukan proses pembelahan diploid, akan membentuk embrio, di mana embrio ini akan melakukan pembelahan di 3 bagian, endoderm, mesoderm, dan exoderm. Endoderm, mesoderm, dan exoderm, di mana endoderm ini pembelahan di bagian inti atau paling dalam, sedangkan mesoderm pembelahan bagian tengah, misalnya di sifat otot, sedangkan pembelahan exoderm terjadi pada bagian luar, yaitu misalnya kulit. Nah, setelah melakukan pembelahan di 3 bagian tubuh, maka akan membentuk makhluk hidup, misalnya yang seperti janin. Di usia, misalnya pada manusia, di usia 9 minggu itu akan membentuk janin yang memiliki bentuk yang sama dengan manusia. Misalnya dia sudah mulai membentuk kepala, tangan, dan kaki. Di usia 12 bulan dia akan terus bertumbuh di ukuran yang kecil hingga menjadi ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Hingga pada usia 29 minggu, si janin sudah mulai membentuk selayaknya manusia atau bayi sempurna, namun masih belum cukup kuat untuk dilahirkan. Bayi akan terus melakukan proses pertumbuhan hingga usia 38 minggu, di mana di usia 38 minggu merupakan sudah proses yang cukup sempurna atau hasil sempurna untuk bisa dilahirkan. Di mana 38 minggu ini sama dengan 9 bulan. Perkembangan pada manusia itu dimulai sejak balita sampai ke anak-anak hingga remaja. Di sini, setelah bayi dilahirkan, bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan yang baru, di mana masa bayi terlewati setelah usia 12 bulan dan digantikan dengan masa anak-anak. Pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tinggi badan maupun berat badan. Juga terjadi perkembangan koordinasi gerak otot dan kemampuan mental hingga pada usia 18 bulan, anak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. 18 bulan sama dengan 1 tahun 5
1 tahun 6 bulan, di mana di sini anak-anak sudah bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Nah, di usia 2-3 tahun, anak telah mendapat mengontrol keinginan kencing dan buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Di atas usia ini, kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain sudah berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu dapat dilihat pada gambar ini, di mana ada seorang bayi yang melakukan proses pertumbuhan hingga balita, anak kecil. Mana anak kecil tadi sudah jelaskan bahwa dia sudah mampu mengontrol keinginan untuk buang air atau zat sisa yang ada di dalam tubuhnya. Di mana dia dilihat dari gambar ini, di usia yang masih bayi, ukurannya masih kecil dan proses pergerakannya masih merangkak, sedangkan di usia balita sudah mulai berdiri, dan di anak-anak sudah mulai terlihat proses pertumbuhannya hingga pada remaja. Di masa remaja, proses perkembangan sudah mulai terlihat, di mana laki-laki akan mengalami proses mimpi basah dan perempuan akan mengalami proses menstruasi. Setelah di usia remaja, anak-anak remaja akan terus bertumbuh hingga dewasa. Di usia dewasa, manusia tidak lagi melakukan proses pertumbuhan. Usia dewasa ini 25-30 tahun. Setelah usia 30 tahun, manusia tidak lagi bertambah ukurannya, melainkan mengalami proses penurunan pada fungsi otot. Mengalami proses penurunan pada fungsi otot dan melemahnya jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh. Seperti tertera di sini. Di masa tua diawali dari usia 30 tahun sampai 50 tahun, pertumbuhan otot dan tulangnya sudah berhenti. Artinya sudah tidak dapat lagi bertambah tinggi lagi. Selama usia ini, perkembangan fisik mulai mengalami proses penurunan. Hal ini bisa terlihat di mana ketika di usia ini, manusia sudah mulai mengalami keriput di bagian wajah dan tangan yang mulai tidak sekuat dan kulit tangan yang tidak sekencang di masa dia muda. Setelah sampai di usia 50 tahun, ketika manusia menginjakkan kaki di usia 65-74 tahun, di sini usia manusia sudah disebut sebagai lanjut usia, di mana di usia ini orang sudah harus beristirahat dari kesibukan kerja, dan di atas 75 tahun disebut lanjut usia. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, orang lanjut usia memerlukan bantuan orang lain. Misalnya seorang nenek yang membutuhkan tongkat dan kursi roda untuk menggerakkan tubuhnya. Jadi di usia 75 tahun manusia tidak lagi bisa melakukan banyak kegiatan, melainkan dia akan membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan kegiatannya. Sama seperti manusia, hewan juga melakukan proses pertumbuhan, di mana pertumbuhan itu dimulai sejak ayam induk betina, induk itu bertelur dan mengerami telurnya sampai 21 hari, di mana pada proses dia mengerami, telur yang pada dasarnya itu adalah cigot akan membentuk embrio, dan embrio ini akan terus bertumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, di mana embrio pada unggas atau ovipar ini tidak di dalam tubuh induk melainkan di dalam cangkang. Setelah 21 tahun, anak ayam induk telur ayam akan menetas hingga menjadi anak ayam. Nah, di gambar ini coba kita perhatikan di mana ada berapa proses yang dilalui ayam yang mulai terlihat proses pendewasaannya. Seperti yang dibahas sebelumnya, dimulai pertumbuhan itu sebenarnya sama beriringan dengan perkembangan. Namun perbedaannya di sini adalah pertumbuhan tadi sudah sangat terlihat jelas bahwasannya dimulai dari telur sampai ke ayam dewasa. Sedangkan perkembangan ini dilihat daripada ciri-ciri daripada anak ayam tersebut. Di usia 21 hari setelah menetas sampai usia 16 hari,
sampai usia 16 hari itu masih dirawat oleh induknya atau masih diorami dan masih diajari jalan namun tidak begitu jauh dari tempatnya. Sampai di usia 65 hari, anak ayam ini ditinggalkan oleh induknya atau sudah tidak diasuh lagi oleh induknya, seperti terlihat pada gambar nomor 3, di mana anak ayam sudah mulai memiliki struktur tubuh yang sempurna, mana bulunya sudah lengkap dan kekuatan fisiknya juga terlihat sudah cukup baik. Dimulai dari usia 65 hari sampai usia ke 120 hari, anak ayam akan terus mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun secara jenis kelaminnya. Di sini kita mulai terlihat anak ayam jantan akan mulai berkokok di usia 3 bulannya dan mulai mendekati betina sampai hingga sifat agresifnya untuk menantang lawan sudah mulai terlihat. Di usia 6 bulan, ayam jantan dewasa sudah cukup terlihat jelas di gambar 4 ini. Ada ayam jantan dewasa yang sudah mencapai usia 6 bulan. Perkembangannya di sini sudah cukup matang atau hormon perkembangannya sudah cukup matang, di mana ayam jantan sudah mulai mengawini ayam betina dan ayam betina sudah bertelur, sudah mulai mengalami proses bertelur, sehingga terjadi proses daur hidup ayam. Seperti terlihat pada gambar ini adalah daur hidup ayam. Akan terjadi siklus seperti ini terus menerus, di mana dimulai dari telur sampai ke ayam dewasa dan akan terus bertelur dan menjadi ayam dewasa lagi. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kekurangan dari video ini, saya harapkan komentar dan saran daripada Bapak Ibu yang menonton video saya ini. Selamat pagi.